Buat Lah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok ALKO ingin melaporkan penelitian kami, di mana keanggotaan kami ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Ekal Matoto Aloy Sembiring. eh, Selanjutnya, selanjutnya saya Muhammad Fazlur Rahman Mubarok. Saya Rafael Remko Marcelino Sembaya. Dan saya Alvaro Huta Barat. oke. Jadi di sini kami akan mereview atau meringkas jurnal, ya, tepatnya 2 jurnal, di mana jurnal yang pertama dengan judul Video Games and Open Feedback System to Enhance Probabilistic Reasoning and Engagement. Next. Nah, di sini saya akan membahas manfaat dari jurnal yang pertama yaitu Video Games and Open Feedback System to Enhance Probabilistic Reasoning and Engagement. Nah, manfaat yang pertama itu untuk meningkatkan keterampilan probabilistik siswa melalui pembelajaran berbasis permainan. Yang kedua, menguji efektivitas sistem umpan balik terbuka dalam meningkatkan pemahaman matematika dan keterlibatan siswa. Yang ketiga, menyediakan pendekatan inovatif dalam pengajaran matematika yang dapat diterapkan dalam pendidikan formal. Dan yang terakhir, memberikan wawasan bagi pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis game. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang desain umum aplikasi atau bagaimana eh, bentuk aplikasi yang sudah kami review gitu ya, bentuk aplikasi yang ada di jurnal gitu. Nah, nama gamenya itu The Daisy Dungeons, ya. Jadi kalau saya bacakan mungkin agak panjang ya, karena desain umumnya yang kami dapatkan itu atau kami ringkas itu sebanyak ini. Jadi izinkan saya untuk mengambil fokusnya saja, karena di tugas dari Pak Jos juga dibilang diambil 3 fokus ya. Di sini ada ketergantungan pada dadu, yaitu yang kedua probabilitas, yang ketiga penalaran probabilistik. Next. Nah, untuk pelaksanaan uji coba seperti responden atau metode pengumpulan data pada jurnal yang pertama, ya, di sini para penguji menggunakan desain kuasi eksperimen. Nah, apa artinya? Jadi, kelompok yang digunakan sudah ditetapkan sebelumnya tanpa adanya proses randomisasi atau kelompok kontrol. Nah, penelitian ini dilakukan dalam 4 sesi kelas yang menerapkan Digital Game Based Learning atau DGBL. Untuk responden sendiri, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 8 atau 8 grade students, eh, tetapi jumlah peserta tidak disebutkan dalam kutipan artikel. Nah, metode pengumpulan data selanjutnya dalam bentuk observasi kelas. Nah, yang pertama itu setiap sesi kelas direkam untuk dianalisis lebih lanjut, dan yang kedua repeated measures metodologi digunakan. Nah, apa artinya? Artinya itu pengukurannya dilakukan secara berulang-ulang ya. Namanya aja udah repeated gitu ya. Jadi sudah diulang-ulang, dan yang kami dapatkan informasinya dalam 4 sesi gitu ya, untuk melihat bagaimana perubahan dinamika dari waktu ke waktu dari uji coba metode ini gitu ya. Next, selanjutnya dijelaskan oleh Rafael. Oke, kembali saya akan melanjutkan hasil uji coba, diskusi, dan kesimpulannya. Adapun hasil penelitian dari penelitian yang pertama menunjukkan beberapa temuan penting terkait hubungan antara engagement akademik, penalaran probabilistik, dan sistem umpan balik terbuka dalam lingkungan digital game-based learning atau DGBL. Yang pertama yaitu hubungan positif antara umpan balik terbuka dan penalaran probabilistik. Yang kedua, hubungan lemah antara engagement dan penalaran probabilistik. Dan yang ketiga, tingginya tingkat keterlibatan dalam DGBL. Kesimpulan yang kami dapat yaitu yang pertama, peneliti menegaskan bahwa umpan balik terbuka berperan penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir probabilistik siswa dalam pembelajaran berbasis siswa cukup tinggi. Peningkatan keterampilan probabilistik lebih dipengaruhi oleh jenis umpan balik yang diberikan. Dan kesimpulan yang ketiga, temuan ini memberikan implikasi bagi dunia pendidikan. Kesimpulan yang keempat, selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode DBL dengan umpan balik
terbuka dapat diintegrasikan. Gitu ya. Nah, adapun pengembangan yang dapat dilakukan ke depannya dalam penelitian ini, menurut kami yaitu, meskipun penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang hubungan antara JBL, umpan balik terbuka, engagement, dan penularan probabilistik, masih terdapat beberapa area yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian di masa depan. Yang pertama yaitu menggunakan kelompok kontrol untuk perbandingan, yang kedua melibatkan beragam jenis permainan, yang ketiga menerapkan di berbagai tingkat pendidikan. Dengan pengembangan ini, penelitian di masa depan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana JBL dan sistem umpan balik terbuka dapat meningkatkan pemahaman probabilitas dan keterlibatan akademik secara lebih efektif. Next. Selanjutnya saya akan membahas pada penelitian kedua, yaitu Using Visual Program Games to Study Novice Programmers. Next. Pertama adalah masalah yang ingin diselesaikan. Programmer pemula, terutama yang bukan dari latar belakang ilmu komputer, sering mengalami kesulitan dalam menulis kode paralel yang efisien. Contohnya dalam eh, bidang bisnis ataupun yang lainnya, yang memerlukan programmer untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka seperti di dalam bank. Jadi programmer pemula itu harus menulis dengan memanfaatkan paralel dan heterogen programming. Framework pemrograman paralel saat ini memerlukan keahlian dan pengalaman yang tinggi. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana programmer pemula menyelesaikan masalah pemrograman paralel dengan menggunakan bahasa pemrograman visual dalam lingkungan serious game. Penelitian ini mengembangkan bahasa pemrograman grafik dan framework yang dapat membantu pemula memahami dan mengimplementasikan pemrograman paralel dengan lebih mudah. Next. Selanjutnya adalah desain umumnya. Jadi dalam penelitian ini aplikasi yang dikembangkan adalah sebuah game pemrograman visual yang menggunakan Google Blocky. Jadi setiap level dalam permainan mempresentasikan tugas parallel programming dengan mekanisme yang meniru konsep parallel programming. Jadi di dalam gamenya tersebut ada dua karakter yaitu Alice dan Bob yang merepresentasikan threads dalam parallel programming. Jadi permainan ini ada terbagi dalam tiga kategori utama yaitu ada trading, koordinasi, dan sinkronisasi. Pertama, trading atau multitasking yang menjalankan beberapa operasi secara bersamaan tanpa ketergantungan, seperti query independen basis data. Lalu yang kedua adalah koordinasi yang memerlukan pertukaran informasi antar threads, seperti penggunaan key. Lalu sinkronisasi di mana mengelola akses thread ke sumber daya bersama agar tidak terjadi konflik atau race data. Selanjutnya, selanjutnya adalah aplikasi yang dibangun. Bisa dilihat dalam gambar yang kiri atas. Di situ adalah bentuk dari aplikasi yang dibangun, di mana pada gambar itu ada menggambarkan sebuah karakter, yaitu Bob yang bertujuan untuk ke yang tujuan akhirnya adalah ke peti untuk menangnya. Lalu pada gambar yang kedua, yaitu yang di kanan atas, itu ada jadi dua karakter di mana ada level berikutnya. Jadi uh, dua karakter itu ada Alice dan Bob yang bertujuan untuk mencapai petinya, tetapi ada halangan di mana mereka harus menggunakan key, sama sepertinya um, parallel programming di mana membutuhkan key agar threads-nya dapat agar threads-nya
tidak bertabrakan dalam race data. Lalu selanjutnya gambar yang di bawah adalah level-level berikutnya yang menampilkan beberapa masalah dalam parallel programming. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan uji coba. Jadi pelaksanaan uji cobanya, penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 95 mahasiswa dari program studi non-komputasi yang mengambil mata kuliah dasar keamanan cyber. Data dikumpulkan dengan cara pengumpulan data responden, lalu instrumen evaluasi, yang dimana pengumpulan datanya itu waktu penyelesaian tugas, jumlah percobaan yang dilakukan, dan kualitas solusi yang dihasilkan dicatat. Untuk respondennya mahasiswa sedikit atau tanpa pengalaman pemrograman paralel. Untuk evaluasinya diuji dengan berbagai skenario pemrograman paralel dan kinerja peserta dinilai berdasarkan efisiensi serta keakuratan solusi mereka. Selanjutnya, hasil uji cobanya dan kesimpulannya itu dari 95 peserta uji coba tadi, 71% berhasil menyelesaikan seluruh studi dalam waktu rata-rata 48 menit. Sebagian besar peserta berhasil memahami konsep dasar pemrograman paralel melalui permainan ini, meskipun mereka membutuhkan lebih banyak percobaan dalam tantangan yang lebih kompleks. Beberapa temuan utama yaitu peserta dengan pengalaman pemrograman lebih sedikit membutuhkan lebih banyak percobaan dan waktu untuk menyelesaikan tugas. Tingkat kesulitan meningkat signifikan pada tahap sinkronasi yang memerlukan lebih banyak pemahaman tentang koordinasi antar thread. Lalu peserta menunjukkan peningkatan pemahaman setelah melalui beberapa tantangan yang menunjukkan efektivitas pendekatan game-based learning. Lalu selanjutnya pengembangan di masa depan. Poin pertama, meningkatkan antarmuka dan visualisasi. Lalu yang kedua, menyediakan skenario lebih kompleks. Ketiga, integrasi dengan bahasa pemrograman nyata. Meningkatkan antarmuka dan visualisasi animasinya yang lebih baik dapat membantu peserta memahami konsep pemrograman paralel dengan lebih cepat. Lalu yang kedua, skenario lebih kompleks untuk menambahkan lebih banyak tantangan yang mencerminkan kasus dunia nyata seperti penggunaan mutex, semaphore, dan deadlock prevention. Lalu integrasi dengan bahasa pemrograman nyata, mengembangkan fitur yang memungkinkan peserta menerjemahkan blok visual menjadi kode nyata dalam bahasa seperti Python atau C++. Jadi begitu saja presentasi kami. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore juga. Thank you.